Apakah kolam terpal bisa, Pak Budi, digunakan untuk budidaya lobster? Ya, beberapa waktu yang lalu saya mencoba membuat kolam terpal di atap rumah ya. Ini posisinya di atas atap rumah. Ukurannya 2 kali 5 meter. Saya bikin rak, ada rak, fungsinya itu saya gunakan sebagai karantina lobster-lobster yang bertelur nantinya. Nah, itu rencananya di atas kolam level kedua itu saya gunakan sebagai filter air, di mana nanti di sini akan saya letakkan media tanam merang atau sekam bakar kulit padi dan ditanami kangkung seperti ini. Fungsinya adalah sebagai filter air dan untuk ditumis kangkungnya. Ini saya mulai sekitar bulan Desember tahun 2023 yang lalu ya. 2022 mungkin, saya lupa sih. Dan ternyata kolam ini tidak bertahan lama akibat dirusak tikus, dikerikiti tikus. Akhirnya airnya itu netes ke dalam kamar. Akhirnya saya bongkar. Bulan Desember saya isi bibit, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Bulan April saya bongkar. Ternyata di dalam kolam tersebut sudah banyak anak-anaknya. Awalnya ide ini muncul, saya juga gemar nanam tandur-tanduran lah, gemar. Nah, saya mencoba menggunakan media tanam sekam bakar ini sebagai media tanam untuk kangkung. Dalam waktu 40 hari kangkungnya sudah panen, tapi kurang sehat karena kangkungnya tidak kena sinar matahari secara langsung terus menerus, karena di atasnya ada atap asbes. Nah, untuk lobsternya saya masukkan ukuran 3 inci saat itu. Kemudian pakannya juga nggak begitu saya perhatikan. Nakalan Pak Budi. Soalnya di atas atap rumah, jadi ketika ada sisa makanan itu kadang males munggah. Ya akhirnya puasa mereka, nggak saya kasih makan. Ya alhamdulillah, tapi perkembangannya bagus menurut saya. Ini saya lakukan untuk mengobati rasa penasaran saya, karena rata-rata pembudidaya pemula itu menggunakan kolam terpal gitu. Apa ya iso urip? Nah, pertanyaan itu selalu mengganggu saya. Sedangkan saya menggunakan kolam semen aja ukuran 4 kali 8 itu saya rasa kurang luas. Ini kok kolam terpal gitu. Ini sekaligus juga bisa dijadikan pilot project bagi dirimu yang akan baru memulai berbudidaya lobster ya. Tapi kalau kolam ukuran kecil itu repotnya ya harus menjaga kualitas air, terus apa ya, sering ngecek air lah, nggak iso didiamkan. Apalagi yang punya kesibukan, saya sarankan ojo nggawe kolam terpal. Golek telat enggak ngopeni selama 3-4 hari ngono wis mungkin akan ada yang mati. Jadi intinya berbudidaya lobster ini sangat mudah. Mau menggunakan media kolam semen, kolam terpal, kolam tanah, ember, tetap bisa hidup. Yang perlu diperhatikan adalah luas medianya itu. Perbandingannya itu idealnya 1 meter kali 1 meter itu 20 ekor. Itu idealnya. Kalau terlalu padat isinya, karena lobster ini hewan kanibal, ya pasti akan sangat besar kemungkinan ketika seekor lobster ganti kulit akan lebih mudah dijumpai oleh temannya yang lain. Nah,
Proses kanibalisme ini terjadi ketika si lobster itu ganti kulit. Kenapa? Membutuhkan tempat yang luas agar peluang ketemu temannya ketika dia ganti kulit itu kecil. Nah, demikian. Kembali lagi ke kolam terpal yang sudah pernah saya uji cobakan, konstruksinya seperti ini. Jadi media tanam itu saya buatkan dari kayu, kemudian tak semen supaya nggak bocor. Alasnya dari triplex, kemudian tak semen. Nah, air saya sedot menggunakan pompa air akuarium, pompa air celup akuarium. Murah kok harganya, mungkin kisaran 100 sampai 200 ribuan tergantung kapasitas ukurannya. Kolamnya yang ukuran 2x5 itu kalau nggak salah dulu harganya 250.000 apa ya. Kemudian kolam yang ukuran 2x1 itu harganya kalau nggak salah 150 atau 130 gitu, kurang lebih. Dan kayu-kayunya kayu ini yang agak mahal ya kalau beli. Kebetulan saya nggak beli kayunya, saya dapat dari bongkaran bekas cor-cor bangunan, karena kebetulan bapak mertua saya adalah kontraktor bangunan, jadi banyak kayu. Tuh. Kemudian shelternya saya cuman pakai genteng dan pakai bekas pintu PVC, pintu kamar mandi yang plastik itu. Saya potong-potong sepanjang 10 sentian. Itu lobster 3 inci bisa masuk di situ. Bulan Desember saya isi, bulan April terpaksa saya bongkar karena bocor, dan di dalam kolam saya dapati banyak sekali anak-anak lobster. Ini berarti sudah berhasil, tinggal Anda mau menentukan indukannya mau dijual lagi atau dibesarkan terus. Kalau ingin dibesarkan lagi, saran saya indukan lobster itu harus dipindah ke kolam baru. Jadi kita harus bikin kolam baru, atau dibikin kolam itu bertingkat seperti dalam contoh itu. Dibikin kolam bertingkat sampai 2 atau 3 level ke atas untuk mengatasi kekurangan lahan. Jadi budidaya di lahan sempit, konsepnya seperti itu, bikin rumah susun. Tapi ya agak ribetnya itu harus selalu menjaga kualitas air. Jadi lebih menyita waktu. Tapi kalau pemula itu biasanya demen-demen saja. Nek koyo aku wis bosen. Sekarang saya tidak lagi utek-utek kolam. Demikian untuk kali ini yang bisa saya sampaikan, saya bagikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jadi lobster itu sangat-sangat mudah sekali untuk dibudidayakan, tidak perlu keahlian khusus, harus latihan, harus begini, harus begitu, nggak perlu. Gampang kok lobster itu. Pernah ya di tempat yang sama ini ada bak ukuran 1x1, saya diamkan. Saya tidak tahu kalau ada lobster yang ketinggalan di situ 3 atau 4 ekor. Ternyata dia juga bertahan hidup meskipun tidak saya kasih makan dan bertelur. Istimewanya lagi itu. Sementara itu yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Insya Allah saya akan selalu berbagi pengalaman saya berbudidaya lobster. Semoga bermanfaat. Ikuti terus, menyanyi dan berbagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bukan bermaksud keminter, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman. Salam buat orang-orang tercinta, teruslah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.